kesempatan diberikan. A. Pengertian penilaian pembelajaran PPKN. Penilaian adalah sebuah proses yang terus-menerus, bukan sekedar member ujian atau penentuan grade. Ini adalah sesuatu yang dilakukan guru untuk menentukan apakah muridnya sudah belajar dengan baik atau belum. Penilaian bisa berupa member pertanyaan kepada murid, memonitor murid sambil berkeliling kelas saat pelajaran berlangsung, dan memperhatikan muka murid yang kebingungan atau senyum murid yang memahami pelajaran. Tanpa penilaian yang terus-menerus, guru tak akan tahu apakah pengajaran efektif atau tidak, atau apakah perlu memodifikasi atau tidak. Jika dilakukan dengan efektif, penilaian akan membuat guru punya informasi yang berharga untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi murid. Penilaian hasil belajar merupakan suatu kegiatan guru yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. Data yang diperoleh selama pembelajaran berlangsung dijaring dan dikumpulkan melalui prosedur dan alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi atau indikator yang akan dinilai. Penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis, akurat, dan berkesinambung dengan menggunakan alat pengukuran tertentu seperti soal dan lembar pengamatan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi, penilaian adalah suatu proses yang dilakukan secara berkepanjangan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemahaman peserta didik pada pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Penilaian yang dapat memperoleh perubahan dan peningkatan serta evaluasi yang akan dilakukan untuk menjadi yang lebih baik, dan juga untuk memperoleh penilaian yang objektif dan relevan. Penilaian yang dilakukan untuk mengkomunikasikan informasi yang berarti tentang pembelajaran atau prestasi. Penilaian dibedakan menjadi dua, yaitu penilaian autentik dan penilaian alternatif. Yang pertama, penilaian autentik. Dalam kurikulum 2013 atau K13 mengacu pada Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan, bertujuan untuk menjamin satu, perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Dua, pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Dan tiga, pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil, dengan berbagai instrumen penilaian yang diesaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di standar kompetensi atau SK, atau kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD. Penilaian autentik dalam kurikulum 2013 SDMI mencakup kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, dan kompetensi keterampilan, di mana pada jenjang SDMI penilaian autentik hendaknya lebih menekankan
pada kompetensi sikap. Karena jenjang pendidikan rendah, penanaman kompetensi sikap harus benar-benar menjadi penekanan dan perhatian, sehingga ketika peserta didik kelas melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sudah memiliki fondasi sikap yang kuat, dan di jenjang yang lebih tinggi memperdalam kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Penilaian alternatif. Penilaian alternatif menawarkan pada murid lebih banyak pilih ketimbang ujian tradisional atau ujian esei. Guru itu memberi murid menu pilihan yang mencakup format seperti buku laporan, karya seni, video, dan pembuatan modul. Misalnya, dalam pembelajaran PPKN tentang simbol-simbol Pancasila, menggambar sendiri simbol-simbol, memberikan gambar simbol-simbol dari Pancasila tersebut atau membaca sendiri simbol-simbol tersebut. Asesmen autentik berarti mengevaluasi pengetahuan atau keterampilan siswa dalam konteks yang sebisa mungkin sama dengan dunia nyata atau kehidupan nyata. Asesmen tradisional melibatkan penggunaan teks kertas dan pensil yang seringkali telah dijauhkan dari konteks dunia nyata. Teks yang semakin luas adalah untuk menilai siswa dengan soal yang lebih mencerminkan kenyataan. Para pengkritik menilai autentik berargumen bahwa asesmen yang seperti itu tidak selalu lebih baik dari asesmen yang lebih konvensional seperti teks pilihan ganda dan esei. Mereka mengetahui bahwa penduduk asesmen autentik jarang memperlihatkan data untuk mendukung validitas asesmen autentik. Mereka juga percaya bahwa asesmen autentik tidak menguji pengetahuan dan keterampilan dasar dengan memadai. Baik, materi berikutnya, tujuan penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengkomunikasikan informasi yang berarti tentang pembelajaran atau prestasi seorang siswa. Dalam proses ini, nilai mempunyai 4 tujuan dasar, yaitu yang pertama, administratif, yaitu nilai membantu menentukan peringkat kelas siswa, kredit untuk kelulusan, dan apakah seorang siswa harus dinaikkan ke tingkat yang berikutnya. Yang kedua, informasional, yaitu nilai bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan siswa, orang tua, dan yang lainnya, atau seperti petugas penerimaan untuk pendidikan sekolah yang berikutnya. Tentang pekerjaan seorang siswa, nilai mewakili kesimpulan keseluruhan guru tentang seberapa baik siswa memenuhi tujuan dan target pembelajaran. Yang ketiga, motivasional,
yaitu banyak siswa bekerja lebih keras karena mereka termotivasi secara ekstrinsik oleh keinginan untuk nilai yang tinggi dan rasa takut akan nilai yang rendah. Yang keempat, bimbingan, yaitu nilai membantu siswa, orang tua, dan konselor untuk memilih mata pelajaran serta tingkat pekerjaan yang sesuai untuk siswa. Nilai memberi informasi tentang siswa mana yang membutuhkan jasa khusus dan tingkat pendidikan masa depan apa yang kemungkinan besar ditangani oleh siswa. Jadi kesimpulannya, penilaian adalah penilaian yang dilakukan oleh guru kepada siswa terus-menerus dan berkelanjutan. Penilaian juga sebagai tindak lanjut dari suatu pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas ataupun di luar kelas. Apakah siswa sudah memahami atau belum tentang pembelajaran yang dilakukan? Penilaian bertujuan untuk sebagai penentu peringkat siswa untuk membedakan siswa yang memahami dan tidak memahami pelajaran dan sebagai motivasi untuk siswa agar menjadi lebih baik lagi. Mari kita tanamkan sikap yang peduli, bertanggung jawab, dan melakukan sesuatu dengan adil terhadap orang lain. Sekian dan terima kasih.